sebuah berita yang menurut saya ini menunjukkan bahwa situasi politik di kalangan elit kita itu sedang tidak baik-baik saja, atau setidaknya ada senggolan-senggolan. Ya, karena tiba-tiba Budiari datang ke Solo, sowan ke Solo, dan kemudian yang kedua Pak Jokowi tiba-tiba naik motor. Naik motor yang dulu pernah viral ketika Pak Jokowi masih menjadi Presiden Indonesia, dan itu juga kembali dinaiki dengan jaket yang sama, dengan ya hiasan-hiasan dan motif-motif yang masih sama. Dan dari dua isu yang bersamaan ini, itu sebenarnya kalau kita ngelihat, kan kita sedang lagi rame-ramenya membahas soal isu pagar laut. Tapi memang sudah agak sedikit menurun soal isu pagar laut karena sudah ditertibkan, karena sudah dibongkar oleh TNI AL. Dan ketika isu ini mulai sedikit menurun, tiba-tiba Pak Jokowi naik motor. Dan dari sini kayaknya ada upaya-upaya untuk dibicarakan, untuk diviralkan, untuk kemudian teralihkan dari isu pagar laut yang sudah lebih dari 2 minggu ini terus-terusan dibicarakan dan selalu menjadi materi di setiap stasiun TV belakangan ini. Jadi ketika Pak Jokowi ini coba naik motor, itu seperti ingin memberikan jeda supaya ada isu baru, muncul bahasan baru. Ya setidaknya ada isu reshuffle dan sebagainya, karena Budiari juga dipanggil setelah itu. Dan alasan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika dia naik motor dengan kelompoknya gitu ya, ini katanya dalam rangka untuk merayakan Imlek. Ya memang Pak Jokowi itu dulu biasanya kalau naik motor itu kan ada perayaan-perayaannya, ada momen-momennya gitu ya. Misalkan di IKN naik motor supaya orang melihat IKN seperti apa. Dan sekarang karena mungkin sudah tidak jadi presiden, ya nunggu Imlek baru naik motor. Nanti mungkin hari raya juga naik motor lagi, atau Ramadan bisa naik motor supaya ada kegiatan gitu. Karena kalau sudah tidak menjadi presiden, memang ya harus nunggu hari raya tertentu untuk kemudian naik motor. Jadi hari raya apapun ya, tanggal merah apapun itu nanti perayaannya dengan naik motor ya. Meskipun kadang nggak nyambung dengan hari perayaan Imlek, itu kan biasanya kan masyarakat dari etnis Tionghoa itu kan ya bersama-sama dengan keluarga, makan bersama, ngumpul bersama sanak famili gitu ya. Jadi kalau Pak Jokowi naik motor itu kayak nggak nyambung. Ini perayaan yang tidak merayakan. Ya bebas sih, karena memang tidak ikut merayakan mungkin Pak Jokowi, karena memang bukan dari kelompok etnis Tionghoa. Jadi ya bebas-bebas saja lah gitu ya, karena tidak ada kewajiban untuk melaksanakan tradisi atau adat yang sama. Tapi alasan lainnya, alasan yang sebenar-benarnya nampaknya dari aksi naik motor ini, itu semata-mata hanya untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini masih dicintai rakyat. Makanya di logo yang masih ada tulisan RI 1-nya itu ya nggak dihapus, nggak dimodif, dan terus dibiarkan seperti itu untuk menarik perhatian seolah-olah ya masih jadi presiden. Karena memang motor yang dulu digunakan oleh Pak Jokowi ini itu sangat viral sekali dan kemudian dibicarakan oleh banyak orang. Dan sekarang harapannya juga sama nampaknya. Harapannya ini bisa dijadikan satu perlawanan narasi terhadap isu pagar laut yang sangat-sangat negatif sekali kepada Pak Jokowi. Harapannya seperti itu. Jadi ya memang isu pagar laut ini sulit sekali untuk tidak dikaitkan dengan Pak Jokowi, karena faktor kedekatan Agung Sedayu dengan Pak Jokowi, faktor terbitnya SHM dan HGB di eranya Pak Jokowi, sehingga ya sulit untuk tidak kemudian mengait-ngaitkannya. Dan ketika semua orang bicara dan menanti kejujuran Pak Jokowi dan bawahannya, itu kemudian coba dialihkan dengan isu naik motor, berharap dibicarakan, berharap viral lagi, dikagumi oleh masyarakat, disambut oleh rakyat ya, meskipun yang menyambut nampaknya juga sudah dipersiapkan. Lalu pertanyaannya, apakah upaya-upaya untuk melakukan pengalihan isu atau menunda isu soal pagar laut itu berhasil? Nampaknya enggak, karena di sisi lain orang-orang tetap membicarakan soal pagar laut. Tema-tema atau materi pembicaraan bahasan di stasiun TV kita itu masih fokus bicara soal pagar laut. Sementara berita Pak Jokowi ya kayak iklan aja gitu ya, muncul sebentar terus kemudian hilang begitu saja. Dan orang tetap menunggu kejujuran rezim Pak Jokowi terkait
pagar laut itu bukan untuk kemudian menyalah-nyalahkan satu pihak, tapi berharap kejujuran gitu. Sebenarnya itu posisinya seperti apa? Apakah memang dulu HGB dan SHM-nya itu sudah legal dikeluarkan oleh pihak pemerintah? Dan kalau itu legal, sah dikeluarkan, tahapan-tahapannya dilakukan, lalu bagaimana pertanggungjawaban pemerintah? Kan itu yang diharapkan dari kejujuran rezim Pak Jokowi dan timnya gitu. Dan ketika Budiari juga kemarin dipanggil ke Solo atau menghadap ke Solo, entah dipanggil atau menghadap gitu ya, itu kemungkinannya juga dua. Apakah Pak Jokowi coba menunjukkan kesaktiannya yang masih punya pengaruh, yang masih punya menteri, yang kapanpun dipanggil pasti akan datang, atau Budiari sedang cari perlindungan. intinya ya genting dan penting sekali nampaknya ketika Budiari harus datang ke Solo menemui Pak Jokowi, karena ya nggak bisa gitu untuk sebuah pertemuan yang seperti ini, pertemuan tertutup, nggak boleh ada orang tahu, nggak boleh ada media, dan bahkan tidak ada pernyataan apapun setelah pertemuan. Itu kan menunjukkan bahwa silaturahmi atau pertemuan ini itu sangat penting dan genting sekali. Apa yang dibahas sih pasti hal-hal yang genting dan darurat. kalau nggak darurat ya via telepon aja atau Zoom, kan semua ya banyak media yang bisa dilakukan. Jadi ya nggak perlu ketemu langsung. Tapi kalau ketemu tertutup, nggak ada preskon setelah itu nampaknya memang sangat-sangat genting dan penting sekali. Dengan perjalanan yang cukup jauh dari Jakarta ke Solo yang dilakukan oleh Budiari, rasanya nggak mungkin cuma sebatas say hello Pak, oke kita. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ini sangat menarik ya teman-teman. Apa yang dibahas, apa yang telah dikatakan oleh Ali Prahman ini, saudara kita ini, membahas tentang Jokowi yang dimana touring ataupun menaiki motornya dengan alasan Hari Raya Imlek. Nah, tentunya analisis atau pendapat dari Ali Prahman ini sangat menarik dan sangat benar, apalagi soal Budiari yang datang ke Solo menemui Jokowi. Ada dua kemungkinan, hanya pertemuan biasa, dan yang kedua ada pertemuan yang sangat penting, atau Budiari ingin berlindung terhadap Joko Widodo, dan apakah Jokowi masih memiliki power untuk menggerakkan para menteri-menteri yang telah disusun sebelum Jokowi lengser sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentang Budiari juga yang disangka-sangka atau tersangka atau diduga sebagai dalang judi online. Pada saat itu bahwasannya Budiari sebagai Menteri Menko Polhukam tentu judi online yang sangat merajalela di Indonesia ini yang sangat merusak bangsa dan negara ini. Dan analisis dari Ali Prahman ini bahwasanya Jokowi ingin mengalihkan isu pagar laut yang banyak diperbincangkan di media sosial, bahwasanya Jokowi digadang-gadang atau disangka pemilik pagar laut itu adalah gerakan dari Jokowi Widodo. Jelas terang benderakan Budiari, bengkingan judi online dilindungi oleh Wijoko. Nah, tentu pada saat itu bahwasanya Jokowi masih menjadi presiden, dan kita juga berharap Budiari diperiksa oleh KPK apakah benar atau tidaknya. Tentu kita sebagai masyarakat juga berhak untuk mendapatkan keterangan yang benar-benar siapa yang merusak negara ini dan siapa dalang judi online tersebut. Nah, soal Jokowi yang digadang-gadang pemilik atau penggerak pembangunan pagar laut tersebut, bahwasanya banyak diperbincangkan di media sosial, walaupun sekarang pagar laut tersebut sudah mulai menurun karena tentara angkatan laut sudah membongkar pagar bambu yang dipasang sepanjang 30 km. Itu sangat panjang dan sudah lama, dan baru kali ini kedapatan. Hadirin Jokowi, masyarakat bersatu demi bangsa negara Indonesia. Jogos laporkan para raja judi online era Jokowi adalah masa
suram rakyat Indonesia. Tetap fokus adili Jokowi dan majukan Wapres Gibran, Fufat apapun yang terjadi. Jokowi dan Budi Ari serta KPK dan juga Polri saling kongking kolkong. Nah, Pak SBY sudah mengingatkan, tidak boleh ada matahari kembar dalam pemerintahan. Semoga Pak Prabowo menyadari itu. Nah, tentunya kita juga berharap terhadap Prabowo Subianto untuk menuntaskan kasus judi online ini yang sangat merusak negara dan sangat merusak generasi negara Republik Indonesia ini, karena judi online ini sangat merusak dan sangat tidak baik untuk masyarakat. Kalau Budi Ari dipecat, maka akan lebih memudahkan pemeriksaan kasus judi online, karena pada saat itu Budi Ari yang disangka sebagai jalang dari judi online ini, karena dia adalah Menteri Komunikasi pada saat itu. Indonesia tidak akan aman, sejahtera, tenang, tertram kalau Jokowi masih hidup di negara Indonesia ini. Nah, sebenarnya para petinggi-petinggi yang merusak negara ini adalah yang tidak suka dengan kebersihan dan hanya untuk memikirkan diri sendiri, bukan untuk memikirkan masyarakat. Lapor Pak, gimana judi online tutup pagar laut dibongkar? Takut kalau saya di resufil, saya nggak bisa ngasih setoran ke Bapak. Nah, Budi Ari, Jok, ayo main judi online Jok. Jadi ya, ini komentar dari Pak Jokowi kemarin rame-rame turning naik sepeda motor. Rupanya betul sekali kata Gibran. Saya menjawab pertanyaan dari Najwa Shihab di acara TV. Saya mengenai kebiasaan keluarga Pak Jokowi termasuk Gibran. Di keluarga itu tidak ada tradisi membaca riding atau membaca. Gibran random acak. Jadinya Pak Jokowi lebih punya hobi reading kendaraan, bukan hobi riding, baca. Nah, naik motor untuk menghibur diri karena sudah stres mengalami banyak masalah. Tentunya ini sebagai penggalian isu besar tentang pagar laut tersebut karena belum tuntas, dan bahkan di OCPR bahwasanya Jokowi terdaftar sebagai paling korup. Saya tidak tahu pasti apakah itu benar, dan tentunya kita harap bahwasanya KPK memeriksa. Sebagaimana KPK memeriksa, sedangkan KPK juga bekerja sama terhadap Jokowi, itu yang susah. Ya, kita sebagai masyarakat juga berharap Prabowo untuk turun tangan untuk menggantikan ketua KPK agar membuat KPK yang baru, yang benar-benar bersih dan tidak melakukan hal-hal yang tidak mencurigakan bagi masyarakat. Benar, tidak ada konferensi pers, artinya pertemuan sangat penting. Aslinya sih panik. Waspada, ada wakil presiden, ada menteri titipan Jokowi siap mengambil alih. Nah, pertemuan mereka berdua dalam rangka pembahasan syuting pembuatan film God of Gebler Mas. Pak Budi Ari datang ke Solo membicarakan hasil dan laba judi online bulan ini. Saya tidak tahu pasti apakah, tentunya itu sangat penting dan genting. Hahaha, yang ketakutan nih dari dulu gue bilang segala sesuatu ada waktunya bro, tunggu bagian masing-masing pasti kebagian, jangan khawatir. Nah, Budi Ari menteri terbaik, orang kepercayaan presiden bekas yang dicintai seluruh rakyat yang dibayar menjadi bojernya. Nah, jadi bekas presiden dengan kesalahan seperti Jokowi tanpa kenangan tindakan hukum, berarti negara ini memang boleh dibikin rusak oleh presiden-presiden berikutnya. Tapi semoga Prabowo berani tindak agar Jokowi bertanggung jawab depan hukum. Nah, tapi aku heran, loh masih ada rakyat yang tertutup hatinya. Kan spek terjang semul ini membela sampai mati. Oke, hukum dunia ini tidak bisa menyentuh, tapi ingat, pengadilan akhirat pasti akan mengadili. Nah, tentunya kita juga berharap untuk Presiden Prabowo untuk menuntaskan kasus ini agar kita sebagai masyarakat juga mendapatkan keadilan dan keterangan-keterangan. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan tentang, maka cantumkan di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI.